Shalom teman-teman semua, kabarnya baik semua ya? Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau sekali lagi kita dapat berkumpul bersama untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau sebentar kita akan sama-sama memulainya, mari saat ini saya mengajak kita semua untuk boleh menenangkan hati kita datang berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Khususnya hari ini kalau kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Sebentar kalau firman-Mu akan disampaikan, biar kiranya firman Tuhan ini boleh mengubah setiap hati teman-teman yang ada di tempat ini ya Tuhan, yang saat ini mendengarkan dan juga menyaksikan. Kami berdoa biar kiranya firman Tuhan ini tidak hanya mereka dengarkan, tapi mereka juga boleh belajar untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tolong juga hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita membaca satu bagian ayat Alkitab yang terambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayatnya ke-26 sampai ke-38. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman, bagian ayat yang baru saja kita baca pasti bukan kisah yang asing bagi kita semua ya. Setiap tahun kita pasti akan mendengar kisah ini, yaitu kisah tentang kelahiran Yesus, Tuhan dan Raja kita ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu, tema kita pada hari ini berjudul Jesus the Deliverer is Born. Yesus Sang Pembebas telah lahir. Akhirnya apa yang selama ini disampaikan oleh nabi-nabi dari sejak perjanjian lama bahwa akan datang seorang pembebas digenapi di dalam kisah ini. Dan teman-teman, kita sudah sama-sama belajar selama beberapa waktu yang lalu dari kitab perjanjian lama ya. Dan kisah yang terakhir yang disampaikan dari kitab perjanjian lama adalah kisah Nabi Maleaki. Nah, sejak zaman Nabi Maleaki sampai dengan peristiwa kelahiran Yesus, ada masa di mana Allah seperti tidak berbicara sama sekali kepada bangsa Israel. Dan kita menyebutnya sebagai masa hening, masa sunyi atau masa krik-krik moment. Dan masa krik-krik moment, masa di mana Allah seolah diam itu berlangsung kurang lebih selama 400 tahun. Lama ya. Nah teman-teman coba bayangkan kita berada di dalam posisi bangsa Israel yang sedang menantikan janji penggenapan kedatangan Mesias yang selama ini mereka nantikan. Namun, sekian tahun mereka menanti, tapi yang mereka nantikan itu tidak datang-datang. Apa yang kira-kira mungkin terjadi kepada bangsa Israel di dalam penantian yang lama itu? Ada dua kemungkinan teman-teman. Yang mungkin mereka alami, yang pertama, mereka mungkin saja lupa dengan janji akan kedatangan Mesias itu.
Mereka ya mungkin awal-awal mereka ingat sambil tetap melakukan aktivitas mereka sehari-hari, mereka ingat akan janji Tuhan itu. Tapi lama-kelamaan, bertahun-tahun berlalu, tidak ada pemberitaan dari nabi-nabi. Mereka mungkin tidak lagi ingat akan janji kedatangan Mesias itu. Mungkin saja, karena kita manusia kan cenderung untuk lupa. Kita pun juga suka lupa kan? Kita tahu hari Minggu adalah waktunya kita ibadah. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk datang beribadah kepada Tuhan kan? Atau mungkin kita pura-pura lupa untuk datang beribadah. Nah, jadi di dalam krik-krik momen yang dialami bangsa Israel waktu itu, mungkin saja mereka juga lupa akan janji kedatangan Mesias itu. Dan yang kedua teman-teman, mereka mungkin tidak lupa kepada janji itu, tapi mungkin saja mereka berpikir sebaliknya, yaitu Tuhan yang telah melupakan mereka akibat dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Mereka berpikir sepertinya Tuhan sudah benar-benar capek hati pada mereka dan akhirnya memilih untuk meninggalkan mereka. Namun teman-teman, kita tahu bahwa ternyata Tuhan sama sekali tidak melupakan apa yang pernah Ia janjikan. Manusia sangat mungkin untuk lupa, tetapi Tuhan bukanlah Tuhan yang pelupa, apalagi Tuhan yang ingkar janji seperti kita manusia. Dia ingat dengan apa yang pernah Ia ucapkan dan Ia janjikan, dan Ia pasti menepati apa yang telah dijanjikannya itu. Dan akhirnya, kita melihat di dalam kisah ini bagaimana Allah melaksanakan apa yang telah dijanjikannya itu. Dimulai dengan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kabar baik ini kepada seorang perempuan muda yang sangat sederhana bernama Maria. Nah, namun sebelum itu, kita sudah sama-sama belajar minggu lalu bahwa beberapa waktu sebelumnya, malaikat yang sama yaitu Gabriel telah lebih dahulu datang untuk menghampiri Zakaria untuk menyampaikan kabar baik akan janji kehadiran seorang anak bagi Zakaria dan Elisabet istrinya. Teman-teman tentu masih ingat ya kisah minggu lalu. Siapa nama anak yang akan lahir bagi Imam Zakaria dan Elisabet? Yohanes Pembaptis. Nah, mari kita melihat di dalam ayat 26 dan ke-27 yang kita baca tadi. Di situ dikatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Dari ayat tadi kita dapat melihat bahwa malaikat Gabriel datang kepada Maria kira-kira 6 bulan setelah dia mengunjungi Zakaria untuk memberitahukan bahwa istrinya Elisabet akan mengandung seorang bayi. Nah, jadi kemungkinan besar waktu malaikat Gabriel mengunjungi Maria, usia kandungan dari Elisabet itu kira-kira sudah 6 bulan. Dan dari kisah yang kita baca tadi, ada 2 poin yang akan bersama kita pelajari. Yang pertama adalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang melampaui segala kemustahilan. Kalau kita kembali kepada kisah tadi, kita melihat setelah malaikat Gabriel menyapa Maria, kemudian dia mengatakan kepada Maria untuk jangan takut karena Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Allah memilih Maria untuk melahirkan bayi Yesus. Tapi itu bukan karena kebaikan Maria atau ketaatan Maria, tapi semata karena kasih karunia Tuhan kepada Maria. Lalu kemudian malaikat Gabriel menjelaskan tentang siapa dan akan menjadi seperti apa bayi yang nanti akan dikandung oleh Maria itu. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa bayi Yesus akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, lalu setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, Maria kemudian bertanya begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Teman-teman, pertanyaan seperti ini pernah diajukan juga oleh Zakaria 6 bulan sebelumnya. Yaitu waktu malaikat Gabriel memberitahukan kepada Zakaria bahwa ia akan mempunyai anak, yaitu di dalam Lukas 1 ayat 18. Zakaria bertanya seperti ini, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Mirip kan ya pertanyaannya? Nah, namun sebenarnya ada perbedaan besar antara pertanyaan yang diajukan Zakaria dan pertanyaan yang diajukan Maria. Yang membedakannya adalah sikap hati mereka. Teman-teman perhatikan waktu Zakaria bertanya kepada Gabriel,
sikap hatinya adalah dia tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Seolah-olah pertanyaan Zakaria itu jadi seperti ini. Mana buktinya kalau aku akan punya anak? Aku dan istriku sudah tua. Seolah-olah seperti itu pernyataannya. Nah makanya kemudian malaikat Gabriel menjawab Zakaria begini. Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Dan karena ketidakpercayaannya, Allah menghukum Zakaria. Dia menjadi bisu untuk sementara waktu. Sampai Yohanes Pembaptis, anaknya itu dilahirkan. Nah berbeda dengan Zakaria, Maria percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel pada waktu itu. Nah tapi dia ingin tahu bagaimana yang disampaikan malaikat Gabriel itu bisa terjadi. Nah kalau saya pakai bahasa saya sendiri, mungkin kira-kira pertanyaan Maria seperti ini. Gabriel, aku percaya dengan perkataanmu. Tapi tolong jelasin dong gimana caranya aku akan punya anak itu. Karena aku belum bersuami. Nah istilahnya Maria ini kepo. Tapi ini kepo yang baik teman-teman. Dia kepo, penasaran gimana caranya hal yang spektakuler ini bisa terjadi. Karena yang terjadi ini di luar logika manusia. Hal yang sangat mustahil. Nah tapi kemudian malaikat Gabriel menjawab bahwa yang akan melakukan semuanya itu adalah Allah Roh Kudus yang akan turun ke atas Maria dan menaungi Maria. Malaikat Gabriel juga kemudian memberitahu Maria bahwa saudaranya Elizabeth yang sudah tua dan dianggap mandul itu pun sedang hamil. Dan kemudian malaikat Gabriel mengatakan di dalam ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah teman-teman, sampai di sini kita merenung sejenak ya. Pernahkah teman-teman dihadapkan pada satu situasi atau keadaan atau masalah yang sepertinya mustahil di dalam hidup teman-teman? Entahkah itu masalah studi teman-teman, atau masalah relasi teman-teman dengan orang lain. Teman-teman merasa sepertinya masalah itu nggak mungkin untuk bisa diperbaiki lagi. Atau mungkin teman-teman saat ini sedang menghadapi masalah keluarga yang tidak juga kunjung selesai. Dan kalian merasa hopeless dan merasa sepertinya nggak mungkin keluargaku dipulihkan. Mustahil. Dan mungkin ada lagi dari antara teman-teman yang saat ini merasa putus asa karena terus bergumul dengan dosa yang terus-menerus kalian lakukan. Dan di dalam keputusasaan kalian merasa sepertinya Tuhan gak akan mungkin untuk mengampuni aku karena aku sudah sangat berdosa. Mungkin ada teman-teman yang merasa seperti itu. Teman-teman, firman Tuhan mengingatkan hari ini bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada masalah yang terlalu berat yang tidak dapat Ia selesaikan. Tidak ada relasi yang terlalu hancur yang tidak dapat Ia pulihkan. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat Ia maafkan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Dia. Kemudian kita masuk kepada poin kita yang kedua, yaitu bagaimana respon kita selanjutnya kepada Allah yang melampaui segala kemustahilan itu. Kalau kita melanjutkan kisah tadi, setelah malaikat Gabriel berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kita melihat respon Maria di ayat 38. Di situ Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Teman-teman, Maria percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Bahkan ketika ia tahu bahwa apa yang disampaikan malaikat Gabriel kedengarannya sangat mustahil. Dan Maria merealisasikan apa yang ia percayai itu di dalam satu tindakan ketaatan. Sekalipun ia tahu resiko yang harus ia tanggung ketika ia melangkah di dalam ketaatan itu. Teman-teman bayangkan resiko yang Maria hadapi dengan keputusan yang ia ambil itu. Pertama, ia menghadapi resiko kalau Yusuf, tunangannya, ada kemungkinan akan meninggalkan dia ketika tahu kalau Maria hamil. Kemudian, reputasinya sebagai seorang perempuan baik-baik akan hancur. Dia akan menghadapi tetangga-tetangganya yang akan bergosip tentang dia, atau mungkin menghina dia, mengata-ngatai dia sebagai perempuan yang gak benar. Dan lebih lagi, dia menghadapi satu ancaman kematian dirajam batu, karena dianggap telah berzina dengan laki-laki lain. Teman-teman, bagaimana mungkin seorang Maria, seorang wanita yang masih muda, yang masih memiliki perjalanan hidup yang panjang,
mau mengambil resiko seperti itu? Di ayat 38 yang tadi kita baca, kita dapat melihat alasannya. Yang pertama, Maria percaya kepada Tuhan dan kepada apa yang dikatakannya. Maria tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku mengiyakan, lalu apa yang akan terjadi padaku nanti? Enggak. Saya percaya Maria sudah cukup dewasa, dia sudah mengerti akan resiko yang akan dia alami dengan keputusan yang diambilnya. Namun lebih dari segala resiko atau hal-hal buruk yang mungkin akan dia alami, bagi Maria, ketika dia tahu bahwa itu adalah hal yang Tuhan kehendaki untuk Maria kerjakan, maka Maria akan taat. Dan yang kedua, Maria menyadari siapa dia. Di ayat yang sama Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria sadar bahwa dia hanyalah seorang hamba, dan tugas seorang hamba adalah menyenangkan hati tuannya, apapun resikonya. Teman-teman, apa yang Maria katakan seharusnya juga menjadi perkataan bagi kita semua, yaitu bahwa kita hanyalah seorang hamba, sehingga jadilah kepada kita seperti yang Tuhan kehendaki. Namun harus kita akui memang perkataan Maria ini terkadang mudah untuk kita ucapkan, namun sangat sulit untuk kita lakukan. Kita percaya kepada Tuhan, kita menyadari siapa Dia, dan kita menyadari siapa kita, yang hanyalah seorang hamba. Nah, tapi di dalam tindakan keseharian kita, apakah kita sudah menunjukkan sikap seorang hamba? Ataukah di dalam keseharian kita itu, kita justru lebih banyak menunjukkan sikap seorang yang mau menang sendiri, sikap seorang tuan. Kita lebih senang melakukan apa yang kita suka daripada melakukan kehendak Tuhan. Hanya teman-teman sendiri yang dapat menjawabnya. Teman-teman, apakah kita rindu untuk menjadi hamba yang setia? Jikalau kita rindu untuk menjadi hambanya yang setia, maka sudah seharusnya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kehendaknya dan tunduk penuh kepada firman-Nya. Dan teman-teman, dari perkataan Maria tadi yang mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ada satu kebenaran Injil yang dapat kita renungkan bersama. Kita tahu bahwa pada akhirnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan melalui Allah Roh Kudus yang bekerja melalui ketaatan seorang Maria, maka lahirlah bayi Yesus, Sang Pembebas yang selama ini dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Dan apa yang selama ini disampaikan oleh para nabi, nubuat-nubuat yang pernah mereka sampaikan, akhirnya digenapi. Dan kalau kita perhatikan, perkataan yang diucapkan Maria bahwa aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti perkataanmu. Ini mirip seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, teman-teman. Yaitu ketika ia mengajar doa Bapa kami. Di situ kan ada kalimat, jadilah kehendakmu ya. Dan tentu tidak hanya mengajarkan doa itu saja, tapi Yesus pun mengucapkan doa itu. Sewaktu dia berada di Taman Getsemani, di dalam ketakutan dan kesedihan yang begitu dalam karena harus meminum cawan murka Allah dan mengalami keterpisahan dengan Bapa akibat menanggung dosa dan pelanggaran kita yang begitu besar. Yesus di dalam doanya berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Teman-teman, dengan mengatakan itu, Yesus menunjukkan satu ketaatan penuh kepada Bapa, bahwa lebih dari yang Ia inginkan, kerinduan terbesarnya adalah menyenangkan hati Bapanya. Dan kita tahu bahwa kehendak Bapa adalah Yesus harus meminum cawan murkanya. Yesus mati menanggung dosa yang seharusnya kita tanggung. Di dalam kematiannya, Yesus tidak hanya mati sebagai seorang anak yang taat kepada kehendak Bapa, tapi dia mati dengan status sebagai seorang penjahat yang dihukum atas kesalahan yang sama sekali tidak pernah diperbuatnya. Kelahiran Yesus ke dunia, ini tidak lain adalah untuk menggenapi rencana agung Bapa, yaitu untuk mati di kayu salib, menggantikan kita, sehingga hubungan kita dengan Allah yang tadinya rusak karena dosa kita, melalui kematian Yesus Kristus, dapat dipulihkan. Teman-teman, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil di dalam Allah. Dia telah menunjukkannya dengan lahir dan mati bagi kita, sehingga kita yang seharusnya mati menjadi hidup. Dan sehingga
respon yang paling pantas yang dapat kita berikan kepada Allah yang telah melakukan pengorbanan yang begitu besar itu bagi kita adalah dengan hidup taat sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga dalam segala keadaan hidup yang kita hadapi, kita dapat berkata, kehendak-Mu yang jadi, ya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang tidak hanya mengajar kami, tidak hanya mengingatkan kami, tapi juga menegur kami ya Tuhan. Ampuni kami yang seringkali menganggap begitu biasa ya Tuhan, arti kelahiran-Mu ya Tuhan, ke dunia ini. Padahal sesungguhnya ya Tuhan, Engkau lahir ke dunia ini ya Tuhan, untuk mati bagi kami ya Tuhan, yang seharusnya mati ini. Dan terima kasih juga Tuhan bahwa Engkau telah menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil di dalam Engkau. Bahkan dosa kami yang begitu besar pun di hadapan-Mu adalah tidak mustahil ya Tuhan. Engkau sanggup mengampuninya dan Engkau mau mengampuninya ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar itu ya Tuhan, yang Kau limpahkan dan Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan tolong kami ya Tuhan, sebagai respon kami ya Tuhan, akan kasih-Mu yang begitu besar yang telah Kau nyatakan kepada kami, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, ibadah kita telah selesai. Namun sebelum itu kembali saya mengingatkan, bagi teman-teman yang belum join di Care Group, ayo teman-teman join di Care Group yuk. Di sana kita sama-sama boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan dan juga boleh saling mendoakan. Kemudian teman-teman yang sudah menerima Daily Devotion jangan lupa dibaca ya dari kakak-kakak yang telah mengirimkannya. Ayo dibaca dan direnungkan juga. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan dukungan doa, teman-teman jangan sungkan, teman-teman dapat menyampaikannya kepada kakak-kakak yang ada, dan kami semua rindu untuk bisa mendoakan teman-teman semua. Oke? Sampai di sini pertemuan kita. Happy Sunday, and God bless you all.